Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ibu Hajah Ananda. Yang kami hormati Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang kami hormati perwakilan dari DPRD Kota Banjarmasin, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, PLT Bapak Rian Usman, beserta seluruh jajaran yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan kami hormati Kementerian Agama Kota Banjarmasin atau yang mewakilinya dan seluruh tamu undangan yang dimuliakan Allah. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat datang kepada pemateri, teman lama, sahabat sejati dari awal membangun SD Sekolah Islam Terpadu, Bapak Didi Martoni. Selamat datang di Kota Banjarmasin. Insya Allah nanti akan kita dengarkan tentang seminar pendidikan bagaimana mencerdaskan anak-anak generasi alfa terhadap Al-Quran. Pada seluruh guru-guru, kepala sekolah, ustadz dan ustazah di lingkungan Yayasan Bina Insan Madani yang kami cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah di pagi hari ini yang mudah-mudahan penuh dengan berkah dan juga dengan suasana cuaca yang sangat cerah. Kita bisa melaksanakan pertemuan suatu acara seminar pendidikan sekaligus grand opening tentang penerimaan siswa baru tahun 2026-2027 serta launching metode pembelajaran Al-Quran, metode Maisura. Bapak Ibu rahimakumullah, sejak awal berdirinya Yayasan Bina Insan Madani yang melaksanakan dan menyelenggarakan beberapa unit pendidikan, kami telah bersepakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai landasan dan pondasi dalam pendidikan yang kita kelola. Alternatif atau pedoman ini kami tancapkan untuk menjadikan pedoman dan pondasi dalam pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Bina Insan Madani bukan tanpa ada alasan. Justru karena melihat situasi dan kondisi perkembangan zaman dari generasi ke satu generasi lain, maka kami berkeyakinan bahkan bertekad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pondasi itu dengan alasan yang pertama adalah satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang tidak akan pernah berubah dari sejak dulu sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Yang walaupun kurikulum pendidikan kita sudah mengalami beberapa perubahan dan revisi, tetapi Al-Quran yang kita yakini dia juga sebagai wahyu dari Allah tidak akan berubah dari sejak diturunkan sampai dunia ini hancur. Oleh karena itulah kami berkeyakinan dan punya tekad menjadikan Al-Quran sebagai pondasi, sebagai dasar utama dalam mendidik anak-anak yang ada di lingkungan Yayasan Bina Insan Madani dari PAUD sampai SMA. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Yang kedua,
Mengapa kami menjadikan Al-Quran sebagai pondasi pendidikan? Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Al-Quran adalah kitab hidayah. Dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka seyogianya lah Al-Quran sebagai menjadi pondasi dalam semua jenjang pendidikan, terutama yang kami kelola di Yayasan Insan Madani. Oleh karena itu, Al-Quran adalah merupakan basic utama dan di semua jenjang pendidikan PAUD sampai SMA merupakan salah satu dari kurikulum dasar. Salah satu dari kurikulum dasar, bukan sebagai kurikulum tambahan, tetapi menjadi kurikulum dasar pembelajaran Al-Quran di lingkungan Yayasan Insan Madani di berbagai unit. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam tatanan aplikasi menjadikan Al-Quran sebagai pondasi dasar dalam pembelajaran, maka kami melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan untuk belajar membaca Al-Quran. Sejak berdirinya Yayasan Bina Insan Madani dengan beberapa unit yang kita kelola, kami memakai beberapa metode pembelajaran Al-Quran. Maka dari situlah kami mempunyai pengalaman menganalisa dan mempelajari berbagai metode pembelajaran Al-Quran. Yang punya kelebihan kita pertahankan, yang punya kekurangan kita sempurnakan. Maka sampailah pada hari ini saya selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada guru-guru pembelajar Al-Quran untuk membuat metode sendiri. Sehingga hari ini kita loncengkan metode pembelajaran Al-Quran yang diberi nama dengan Maisura. Mudah-mudahan dengan nama Maisura itu mendapatkan keberkahan sesuai dengan arti. Maisura itulah mudah. Artinya apa? Dengan metode Maisura, anak-anak akan menjadi mudah mempelajari Al-Quran. Karena Allah juga menyatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu. Adakah siapakah yang mau mengingat dan mempelajarinya? Bapak Ibu rahimakumullah. Tahap kedua, tidak cukup hanya membuat metode pembelajaran Al-Quran yang mudah. Tahap kedua, implementasi dari menjadikan Al-Quran sebagai pondasi utama adalah menghafal Al-Quran. Maka sejak dari PAUD sampai SMA, kami memprogramkan secara bertahap untuk anak-anak didik di sini bisa menghafal dan mengingat Al-Quran dengan segala tahapan-tahapan yang ada pada penghafal-penghafal Al-Quran. Di PAUD kami programkan anak-anak PAUD maksimal, program maksimal di PAUD penghafal Al-Quran yaitu menghafal juz 30. Dan di SD selesai kelas 6 kami mentargetkan maksimal anak-anak SD yang kelas 6 hafal 10 juz. Dan alhamdulillah target-target itu sebagian besar dicapai oleh anak-anak kita. Yang sekarang, angkatan 2025, anak-anak yang sudah mencapai target ada 18 orang hafal 10 juz. Dan di tingkat SMP kami juga mentargetkan 10 juz. Di tingkat SMA juga 10 juz. Di tingkat SMP anak-anak yang sudah mencapai target hafal 30 juz ada 9 orang. Itu angkatan 2025, belum yang sebelumnya. Dan di tingkat SMA ada 5 orang. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu baru tahap menghafal. Oleh karena itu, tahapan menghafal Al-Quran tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus dilalui dan dijalani oleh anak-anak kita. Tahap penghafal utama adalah memasukkan ke memori otak anak, dia menghafal Al-Quran secara terus menerus. Maka tahap kedua ada yang disebut dengan
tahsin, memperbaiki hafalan. Tahap ketiga ada yang disebut dengan mutkin, mengokohkan hafalannya sehingga hafal di luar kepala. Dan itulah tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh anak-anak kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu tahapan yang belum bisa kami laksanakan secara utuh, yaitu tahap memahami Al-Quran. Tidak cukup hanya bisa baca Al-Quran, tidak cukup hanya hafal Al-Quran, tapi juga harus bisa memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan. Itulah Al-Quran yang kami katakan, kami jadikan sebagai pondasi, sebagai pendidikan di lingkungan Yayasan Insan Madani. Bapak Ibu rahimakumullah, kami juga melaporkan bahwa dalam memenuhi sarana dan prasarana untuk anak-anak didik di lingkungan Yayasan Bina Insan Madani, kami terus berjuang, berusaha mengembangkan, menambah dan menyempurnakan fasilitas yang ada. Pada saat ini kami lagi sedang membangun, menambah ruang kelas anak-anak kelas full day. Karena di Yayasan Bina Insan Madani, terutama yang SMP dan SMA, ada yang tinggal di asrama yang disebut dengan pesantren Insan Madani. Dia nginap di asrama. Tapi pada sisi lain ada juga yang tidak mau nginap, tidak mau mondok. Kami juga memberikan kesempatan mereka bagi anak-anak yang mau belajar, yaitu kelas full day, ya, sampai sore dia pulang. Nah, inilah yang kami lengkapi sarana dan fasilitasnya yang ada. Ketika pian masuk ke sini, ada bangunan di sebelah kanan yang belum selesai. Itu tahap penambahan ruang kelas. Di samping itu juga kami sedang membangun ruang musala putri yang ada di belakang. Dari sini mohon maaf pian nggak bisa lihat, kecuali harus pergi ke belakang sana. Itu ada bangunan megah, mewah, cuma masih belum punya musala untuk anak-anak putri. Musala yang ada sekarang tidak menampung lagi. Dan insya Allah sudah dipersiapkan pondasi, akan dibangun dengan 2 lantai, di bawahnya musala, di atas akan dipersiapkan sebagai aula pertemuan besar untuk anak-anak putri. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau yang mau berdonasi kami persilahkan hubungi yayasan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu penyampaian saya kepada Bapak Ibu rahimakumullah. Satu lagi hal yang kami ingin sampaikan, kami ingin berbagi, mudah-mudahan pemerintah Kota Banjarmasin, terutama Dinas Pendidikan, juga mendapatkan memberikan perhatian yang apa yang kita lakukan, yaitu kita mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Dari PAUD ada 8 orang, SD ada 35 orang anak berkebutuhan khusus, dan dari SMP kalau tidak salah ada 4 orang anak berkebutuhan khusus. Berapa jumlahnya? 40-an lebih anak berkebutuhan khusus. Dan nanti kita akan tampilkan bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus yang luar biasa, mereka juga bisa menghafal Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kami ingin sampaikan, kami terus terang sampai menolak, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu keluarga yang kemarin mendaftarkan anak berkebutuhan khusus, yang kami tolak. Kami kan nggak sanggup, kemampuan kami satu kelas hanya 2 orang saja untuk bisa menerima. Selebih itu kami nggak mampu untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena saya dengar ada beberapa lembaga sekolah atau konsultasi anak-anak berkebutuhan khusus merekomendasikan kepada kita kalau mau nyekolahkan anak ABK itu ke Al-Firdaus katanya. Akhirnya kami numpuk gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, untuk ruang saja, untuk ruang intervensi anak berkebutuhan khusus, kami tidak mempunyai ruang yang memadai untuk bisa menterapi anak itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau makanya untuk mendaftarkan itu berdahuluan lah bahasa Banjar. Siapa yang berdahulu diterima karena keterbatasan.
satu kelas hanya 2 orang. Kalau udah terpenuhi, mohon maaf kami tidak bisa lagi nerima. Kenapa? Karena anak berkebutuhan khusus dia perlu pendamping, perlu didampingi oleh guru spesial, perlu didampingi oleh guru khusus gitu, yang mendampingi. Bahkan di SD Al-Firdaus atau di SMP sekolahnya sampai sore gitu. Jadi ibu pendampingnya itu tuh luar biasa gitu. Kemana dia pergi dia harus ngikut gitu. Sampai dia ke WC pun harus diikuti gitu. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ada keberkahan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Dan kami juga berharap banyak kepada pemerintah Kota Banjarmasin atau dinas terkait untuk memberikan perhatian, karena ada sekitar 50 orang lebih anak berkebutuhan khusus. Dan kalau kita konversikan 1 orang 1 pendamping, berarti ada guru yang ekstra lagi yang harus kita siapkan yang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu dari ulun untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Yayasan Bina Insan Madani. Satu lagi yang kemarin juga sudah kita singgung di acara sebelumnya, yaitu masalah jalan masuk dari depan menuju komplek sekolahan yang masih ketika pian masuk sini masih joget-joget mobilnya itu. Dan alhamdulillah saya laporkan bahwa kami sudah menyerahkan surat menyurat administrasi dan menyerahkan lahan jalan itu kepada pemerintah Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti. Kemarin administrasinya sudah diselesaikan. Mudah-mudahan harapan kami dengan segera untuk bisa dibantu diperbaiki dengan sesegeranya gitu. Karena ketika musim hujan jalanan makin tambah berlubang. Kemudian yang kedua, jembatan yang ulin itu di luar kemampuan kami. Kami sekali lagi berharap mudah-mudahan bisa segera diperbaiki. Saya kira itu dari kami. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah, terutama pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang telah banyak mensupport keberadaan kami sebagai lembaga pendidikan yang ikut andil dalam mencerdaskan umat dan mencerdaskan bangsa. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada wali murid yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk terus maju dan menambah serta memperbaharui sarana prasarana pendidikan yang telah kita miliki. Kepada seluruh guru dan ustadz-ustazah yang telah mendedikasikan waktunya untuk mengajar di Yayasan Bina Insan Madani dari pagi sampai sore, kami tidak bisa membalas suatu pengorbanan yang luar biasa, hanya mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar yang ikut dan rela membiarkan atau memberikan kesempatan kepada para wali murid yang pagi-pagi dengan antri dan jalan penuh sesak, apalagi hari hujan, macetnya luar biasa. Jadi kepada masyarakat sekitar kami juga mengucapkan sangat ribuan terima kasih. Terakhir yang kami ucapkan adalah untuk acara hari ini kepada para sponsor yang telah mensponsori sehingga acara ini terlaksana dengan sukses, dengan meriah. Alhamdulillah berkat para donatur, para sponsor, kami mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan, memberikan pahala di akhirat nanti apa yang telah kalian sumbangkan untuk mensukseskan acara ini. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu dari saya. Salah hilal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.